Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham SMBR atau ini Semen Batu Raja Tbk ya, yang baru saja diakuisisi oleh SMGR. Nah, SMBR ini itu sudah rilis laporan keuangan sebenarnya tanggal 8 Maret 2023 ya. Dan hari ini tanggal 14 Maret 2023, tanggal 15 Maret 2023, itu harganya turun 4,84% ya. Tadi induknya juga turunnya cukup dalam 6%, menjadi 354 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat price performance-nya, ini lebih banyak negatifnya teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman belinya 3 tahun yang lalu. Untuk jangka panjangnya 5 tahun juga masih negatif 88,87%. Untuk tahun ini aja masih minus 8,29%. Untuk harga tertingginya setahun terakhir itu 595 dan terendahnya 372. Jadi ini lebih rendah daripada setahun terakhir teman-teman. Jadi ini break harga terendah selama setahun terakhir. Jadi ini pastinya sedang downtrend. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham SMBR ini dari 4 analisa. Yang pertama analisa fundamental, kita akan cek kinerjanya seperti apa, seasonality, ya pengulangan atau historical dari kenaikan atau penurunan saham ini di setiap tahunnya. Kemudian di analisa bandaramologi kita akan lihat apa yang terjadi di saham ini selama setahun terakhir. Dan di teknikal nanti kita akan lihat kira-kira ke depannya akan seperti apa harga sahamnya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke kinerja jangka panjangnya seperti biasa. Kita akan lihat view-nya dulu jangka panjang. Selama ini 10 tahun terakhir teman-teman ya. 10 tahun terakhir itu sebenarnya cenderung naik ya. Pendapatannya cenderung naik. Laba kotornya juga cenderung naik. Namun ini laba usahanya cenderung turun dan laba bersihnya juga turun cukup dalam. Kalau kita cek lebih detail di struktur pendapatannya, sebenarnya beban pokok penjualan ini turun ya dari 2017 ke 55 dari 69. Laba kotornya naik secara persentase, beban usahanya ini naik teman-teman ya. Beban usahanya ini naik dari 18 ke 30 sehingga laba usahanya ini masih naik ya, nggak turun teman-teman. Karena tadi ada penurunan di HPP-nya, ternyata ini masih naik laba usahanya secara persentase. Namun kalau kita lihat di sini juga ada beban lain-lain teman-teman ya, yang turun ini naik ya. Ini dari 1,1 ini sebenarnya turun, tapi kalau karena ini beban dibilangnya naik ya. Jadi yang tadinya pendapatan lain-lain jadi beban lain-lainnya naik 7,8% sehingga inilah yang akhirnya menggerus laba bersih ya dari yang dulunya 9,5% menjadi hanya cuma 5%. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya dari tutup tahun 2022 ke tutup tahun 2021 ya. Ini update laporan terakhir. Untuk pendapatan sendiri naik 7,4%, laba kotornya naik 8,6%, laba usahanya naik 11,5% dan laba bersihnya ini naiknya cukup besar ya, 2 kali lipatnya. Kalau kita cek dari persentasenya ini beban pokok penjualannya itu turun tipis, kemudian beban usahanya sama dan ini penghasilan beban lain-lainnya turun teman-teman ya dari tahun lalu sehingga laba bersihnya naik ya, laba bersihnya naik hampir 2 kali lipat secara persentase, namun kalau secara nominal dia naiknya 102%. Jadi kinerja jangka pendeknya ini juga naik ya dari semua lini. Kalau tadi jangka panjangnya hanya top line aja untuk pendapatan, untuk laba bersihnya masih turun. Nah, sekarang kita akan masuk ke valuasinya teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya masih 1,14 ya dan PER-nya 37,08. Kalau kita bandingkan dengan valuasi tahun-tahun sebelumnya, ini PBV sebenarnya cukup rendah ya, mirip dengan 2015. Ini lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, kecuali 2015. Untuk PER-nya ini juga sama, ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali 2015 ke belakang teman-teman ya. Kalau kita cek dari ROE saat ini 3,07%. Ya, kita bayarnya di PBV 1,14. Jadi ini sudah pasti mahal ya, 3,07 dibagi 1,14 itu hasilnya 2,69 ya. Jadi mahal teman-teman ya karena di bawah 10%. Oke, kemudian untuk dividen ini sebenarnya rutin ya. Sebelumnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sebenarnya cukup rutin bagi dividen, namun
semenjak COVID ya, 2021 artinya COVID ini kan biasanya dibagi di tahun 2021. Jadi 2021 sudah nggak pernah membagikan dividen lagi ya, karena pada saat COVID ini turun meskipun sebenarnya masih profit ya teman-teman ya. Ini masih profit dan 2021 sebenarnya sudah profit lebih tinggi daripada 2019, namun ternyata tidak membagikan dividen dan tahun 2022 ini sudah di closing naik 2 kali lipat tadi sudah cek ya, menjadi 10. Namun ya ini karena ini juga sudah naik lebih tinggi ternyata nggak membagikan, mungkin kemungkinan besarnya ini juga tidak membagikan teman-teman ya, kemungkinan besarnya. Namun kalau misalnya membagikan dengan payout ratio yang sama maka ya ini teman-teman ya 0,56%. Kemungkinan sih tidak membagikan ya, tapi kita nggak ngerti karena ini kan punya pengendali baru ya SMGR ya. Oke, kemudian kita akan masuk yang ke berikutnya seasonality-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini untuk Maret memang potensi untuk naiknya tidak cukup tinggi sehingga ini juga sudah minusnya cukup dalam 10%. Nanti ada kesempatan di bulan April ya, meskipun 2 tahun terakhir ini juga sudah minus teman-teman ya. Masih negatif ini 56% ini banyakkan di tahun-tahun yang sudah lama ya. Untuk tahun 2019 ke atas ini cukup merah juga teman-teman ya. Jadi ya memang adanya di April sama ini yang paling potensi sebenarnya di Agustus karena 3 tahun terakhir ini juga naiknya di Agustus teman-teman ya. Ya jangan yang lama malah turun. Oke, ini dari seasonality teman-teman. Kemudian kita cek masuk ke bandarmologinya. Ini adalah pemiliknya PT Semen Indonesia atau SMGR ya, 75,51%. Sisanya ini dipegang oleh masyarakat 16,5%. Kemudian ada asuransi jiwa IFG, kemudian ada pemerintah RI ini cuma satu lembar saham ya, hanya formalitas saja karena ini anak usaha BUMN. Jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun ya, cenderung turun. Dari 20.800 ke 19.600 ya. Jadi lagi dibuang oleh investor retail. Kemudian partisipasi asing di sini cuma 3,5%, jadi kita bisa abaikan untuk pergerakan investor asing di saham ini. Nah, sekarang kita akan bahas ya apa yang terjadi di saham ini setahun terakhir teman-teman ya. Jadi ini adalah totalnya 2,4 lembar saham ini di luar SMGR karena SMGR itu pegangnya bukan saham scriptless, artinya SMGR tidak bisa menjual sahamnya sewaktu-waktu di Bursa Efek Indonesia. Artinya dia itu ya enggak tidak punya kepentingan dengan harga saham teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari 2,4 miliar yang beredar ini teman-teman ya, 98,83-nya dikuasai oleh investor lokal dan asing hanya 1,17%. Ya, makanya tadi partisipasi asingnya juga kecil dan apalagi ini dia megang barang cuma kecil, artinya kita memang abaikan saja pergerakan investor asing di saham SMBR. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi ya. Untuk lokal ini penguasa tertingginya adalah insurance teman-teman ya. Jadi ada asuransi yang terbesar keduanya investor retail, dan terbesar ketiganya reksadana ya. Jadi meskipun investor retail terbesar kedua, namun karena jumlahnya tadi banyak teman-teman ya, ada 19.000, maka ini susah untuk menggerakkan harga. Ya, ini insurance dan reksadana ini meskipun apa reksadana ini jumlahnya lebih kecil, namun ini kan biasanya dikelola oleh satu atau dua fund manager aja. Jadi keputusannya sejumlah besar ini itu di satu orang atau dua orang saja. Jadi ini lebih mudah untuk menggerakkan harga karena ini uang besar dan ini juga uang besar ya. Dan kalau kita lihat setahun terakhir ya, uang besar ini teman-teman ya, dari tiga besar ini ada terjadi perpindahan saham. Ya, jadi insurance ini mengurangi 5,03% sahamnya, reksadana ini mengurangi 2,404% sahamnya dan ditampung oleh investor retail lokal. Ya, jadi ini sebenarnya kondisi yang kurang menyenangkan karena uang besar sedang mau exit gitu ya. Ini mengurangi barangnya dia dan yang nampung ternyata adalah investor retail bukan uang besar yang lainnya. Jadi ini sedang distribusi teman-teman ya. Nah, kemudian kita cek dari tanggal 1 Maret sampai hari ini ya, tanggal 15 Maret, itu memang kelihatan distribusi namun sebenarnya nggak terlalu jomplang ya.
Namun ini lebih besar dari broker yang jual daripada yang beli ya. Di sini juga terdeteksi normal distribusi. Ya, ini sudah break harga terendah selama setahun terakhir, break ke bawah. Nah, sekarang ini dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang sedang downtrend ya. Tadi dari awal dari price performance saja sudah kebaca sebetulnya. Nah, kalau boleh saya coret-coret ini teman-teman ya, kemungkinan karena ini uang besar lagi mau buang barang ya, biasanya setelah turun gini nanti dia akan turun lagi, naik di sini kemudian dia akan keturun ke kemungkinan bisa ke angka 270 teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya eh risamnya teman-teman ya untuk terakhir. Tadi dari fundamental ya, kinerja jangka panjangnya naik ya secara top line, jadi secara pendapatan dan laba kotor. Namun untuk laba usaha dan laba bersihnya sedang cenderung turun teman-teman ya. Namun overall top line-nya naik, kemudian jangka pendeknya ini naik semua ya. Kemudian valuasi masih terbilang mahal, tidak bagi dividen sejak 2021. Semisal pun membagi lagi, forecast-nya pun kecil hanya 0,5%. Seasonality tadi potensi naik di bulan April, namun di bulan April tadi 3 tahun terakhir masih merah, jadi better di Agustus aja yang lebih bagus teman-teman ya seasonality-nya. Untuk bandarmologi ini sedang setahun terakhir dari Februari ke Februari sedang distribusi, 1 sampai 15 Maret juga sedang distribusi. Untuk teknikalnya sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir sekali adalah disclaimer. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya juga bisa salah. Silahkan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Uh, Tetap analisa sendiri, lakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham SMPR ini. Oke, sampai di sini dulu video saya. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.